7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Coba tengok kanan kiri beri senyum. Wow, Tuhan Yesus baik. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Bersyukur buat semua anugerah berkat-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami, jemaat-Mu. Sampai pagi ini ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bersyukur Tuhan boleh menyertai perjalanan kami. Dari rumah kami masing-masing boleh sampai tempat ibadah ini dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan, Kau tahu kerinduan umat-Mu pagi ini. Betapa kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami. Beracaralah di tengah kami dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Engkau, kekalah Kau selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. Haleluya. Kami merindukan-Mu lebih dari segalanya, lebih dari para penjaga. Merindukan pagi Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, Yesus penolongku. Haleluya. Yes Tuhan, kami rindukan Engkau. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan
rajaku. Dengan segenap hati, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Ini doa kami Tuhan. Dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sama-sama tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, sekali lagi mengikuti-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau Engkau, ku merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus baik, Kau yang layak disembah, layak dipuji. Ku tinggikan Kau, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Rindukan Dia, rindukan Dia.
Tupukurala namaya sakarala namaya si. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, sahabatku. Bapa dan sahabatku, Allah yang sangat mengasihi hidup kami, pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, haleluya. Jemaat aja. Ku Sembah Kau Allahku, haleluya. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkau Allah yang setia. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau Allah yang peduli dengan hidup kami. Pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yes, amen. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, beri sorak-sorak kita. Haleluya. Amin.
Yes, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu berkata, sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan terus melangkah bersama Engkau, karena Engkau yang menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berdoa bagi umat-Mu pagi hari ini yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Berdoa khusus bagi gembala senior kami, Ibu Irmawati Tuhan. Pagi ini kami bersepakat Engkau jamah hamba-Mu ini Tuhan. Kesembuhan pemulihan terjadi pagi ini demi nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapak. Damai sejahtera-Mu turun atas umat-Mu pagi hari ini. Beri roh pujian, roh penyembahan, dia turun atas umat-Mu. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau, kekalah Kau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Percaya Yesus ada di tengah kita, amin. Mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hey, haleluya. Hey, haleluya. Sama. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, asik-asik. Kadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu asik-asik. Asik-asik. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Yes, amin. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin, haleluya. Sama sih. Hidup ini memang banyak masalah, yeah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi. Hidup ini memang banyak masalah, asik-asik. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh yes. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya. Sekasih. ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh yes. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus. Yes, amin. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu asik-asik. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin. Haleluya. Saudara, surat Filipi menulis dia memberi kekuatan pada kita.
Lebih dari apapun dia tetap menyertai kita, amin. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Hey, 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 hey. Bila kau pantas melanda hidupmu, asik-asik. Bila putus Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Asik-asik. Kagum oleh kasih. Sekali lagi, hey. Bila topan ras melanda hidupmu, asik-asik. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau saya kagum oleh kasih. Sama-sama. Haleluya. Berkat Tuhan dari itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah. Kau saya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Yeah, yeah. Asik-asik. Sama-sama. Bila topan gas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Sama-sama. Haleluya. Berkat Tuhan mari itu. Asik-asik. Yes. Kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Filipi dan ke Korintus, menjadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea. Jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania dan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Sekali lagi, Filipi, asik-asik. Berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud, Sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania, jangan ke Bethesda, Dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Berkat Tuhan mari itulah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oh, berkat Tuhan itulah. hari itulah.
kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi coba saja. Berkat Tuhan mari. Amin. Akan kagum oleh kasih-Nya. Oh, Berkat Tuhan beri Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih. sekali lagi. Berkat Tuhan beri Tuhan, Asik asik jos. kagum oleh kasih-Nya. Oh, Berkat Tuhan beri Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. oh, Berkat Tuhan beri Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. sekali lagi. Berkat Tuhan Yes. beri Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Pa 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 pa. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Segeralah mata. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib atas hidup kami. Dan mujizat selalu ada atas kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sama-sama di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu sekali lagi. Di dalam kelemahanku, sempurna
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, sama-sama yang membelah laut yang terurai, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang terurai, badai. Sembah Tuhan sekali lagi, saudara bangkit berdiri, sembah Dia lebih lagi. Hidupku yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang terurai, badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah badai yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Allah perkasa, Allah mulia, membuat mujizat sejati. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau yang layak disembah, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu selamanya, selama ku ada. Ku sembah-Mu ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Yesus, nama yang ajaib, tiada yang seperti-Mu. Ku sembah Kau. Terpujilah nama-Mu ya Bapakku yang di surga.
Bapa yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini aku bersyukur Tuhan bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami tidak ada di tempat-tempat yang lain, kami bersama jemaat-Mu, kami beribadah Tuhan, kami sujud menyembah Engkau Tuhan, kami takut akan Engkau Tuhan. Maka berkatilah ibadah pagi hari ini. Aku mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau melayang-layang, Engkau jamah setiap kami satu persatu Tuhan. Jangan ada yang dilewatkan, kami tidak mau ibadah ini menjadi ibadah rutinitas, ibadah yang sia-sia. Kami mau ibadah pagi ini diberkati oleh Tuhan. Maka Allah Roh Kudus, Engkau sertai kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang kami sampaikan ini benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Sekali lagi aku mengundang Engkau. Dan sekarang aku tolak, aku usir segala kuasa kegelapan Engkau yang mengganggu ibadah penyampaian firman ini. Aku perintahkan Engkau tinggal di luar, Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Senang melihat saudara pagi ini ya, sehat semuanya. Firman Tuhan pagi ini judulnya adalah, bisa ditampilkan, metalitas tahan banting. Nah, tahan banting itu kuat ya. Kalau saudara punya barang jatuh berkali-kali tidak pecah, tidak rusak, ya tahan banting itu barang saudara itu kuat ya. Firman Tuhan pagi ini judulnya adalah metalitas tahan banting. Nah, firman Tuhan ini saya ambil dari 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sampai ayat yang ke-12 ini menceritakan tentang pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa, pahlawan Daud yang tahan banting ya, kuatlah. Jadi pada waktu itu Tuhan membangkitkan pribadi yang berani, yang berdiri teguh ya demi kekuatan dan kesetiaan. Nah, 3 pahlawan Daud ini bisa di next ya. Nah, ini adalah 3 pahlawan Daud ini kuat, gagah perkasa, tahan banting. Ada 3 pahlawan Daud yang luar biasa ya. Bernama ya Eliasar ya, Isbal atau dibaca Isbal ya. Terus Eliasar dan Syama ya. Ini pahlawan Daud ya. Luar biasa, gagah perkasa, dia bisa memenangkan peperangan. Ketika ada peperangan ya 3 tokoh ini selalu menang ya. Tapi bukannya pahlawan ini menang karena dia gagah perkasa, tetapi dia adalah disertai Tuhan ya. Dia adalah lambang iman, keberanian dan pengabdian. Jadi pahlawan Daud ini sungguh luar biasa, dia menang bukan karena dia gagah perkasa, tapi Tuhan yang menyertai saudaraku ya. Pagi ini kita akan membahas ya, apa yang membuat mereka memiliki metalitas tahan banting. Apa yang membuat pahlawan-pahlawan Daud itu kok kuat ya. 1 ya. Nah, 1 adalah belajar gigih ya. Jadi pahlawan Daud ini rupanya ini dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia gigih ya. Kita lihat ayatnya ya di 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan pasal 23 ayat 8. Nah, saya bacakan, saudara perhatikan ya. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud ya, yang mengiringi Daud ya. Jadi pahlawan itu mengiringi Daud, namanya Isbal atau dibaca Isbal ya, Isbal. Orang Hakmoni, kepala triwira ya. Jadi ini Isbal ini kepala triwira ya. Ia mengayunkan tombaknya. Jadi ketika dia berperang tuh dia membawa tombak. Tombak kalau sama pedang itu beda ya, tahu ya kalau tombak itu kan agak memanjang tuh ya. Mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wah, luar biasa ya. Jadi
Isbal ini dia berperang melawan orang Filistin ya. Orang Filistin itu beda dengan orang Palestina loh ya. Orang Filistin itu dia dulu berdiam pada zaman Israel menduduki Kanaan itu, dia berdiam di sana ribuan tahun yang lalu. Itu penduduk kuno ya, Filistin itu ya, yang dulu diam di tanah Kanaan. Bukan Palestina ya, kedengarannya hampir sama, Filistin, Palestina, tapi itu bukan ya. Filistin itu bangsa kuno di Kanaan ya. Memang kalau orang Palestina itu menurut sejarah ada yang keturunannya Filistin, tapi orang Palestina itu bukan Filistin. Filistin itu bangsa kuno yang ada di tanah Kanaan. Itu sukanya bangsa itu berperang memerangi Israel. Filistin satu, orang Amalek satu, itu sukanya berperang ya sama orang Israel. Nah, kali ini orang Filistin berperang melawan Israel di bawah kepemimpinan Daud. Nah, Daud punya pahlawan yang luar biasa namanya Isbal ya. Isbal atau Isbal ini ya. Dia ketika berperang, Isbal ini dia memakai tombak ya. Dan sekali pertempuran ya, Isbal ini bisa membunuh. Alkitab mengatakan berapa tadi ini ya? 800 banyak loh saudaraku ya. Ini aja enggak ada 200 ya, 800 kalau didudukkan sampai pojok sana ya. 800 orang yang tertikam mati. Jadi dibunuh oleh Isbal itu 800 cuma modal pakai tombak. Nah, saya bayangkan peperangan zaman dulu itu kan enggak kayak zaman sekarang. Ya kalau zaman dulu itu orang perang itu kan satu lawan satu ya. Pokoknya berhadapan jarak dekat ya. Kalau zaman sekarang kalau namanya perang itu kan jarak jauh karena pakai pesawat terbang, pakai bom, pakai senjata yang canggih seperti sekarang ini ya. Zaman dulu kan enggak, dia pakai pedang, pakai tombak dan mengendarai kuda atau onta. Jadi berhadapan. Nah, saya bayangkan Isbal ini bisa membunuh 800 orang, berarti Isbal ini wah punya fisik yang kuat ya. 800 itu perang bisa dari pagi sampai sore loh saudaraku ya. Karena dia perangi dengan face to face ya, berhadapan gitu ya. Jadi dia punya fisik yang kuat sekali Isbal ini sampai bisa membunuh 800 orang saudaraku. Jadi ini orang yang luar biasa. Orang ini tahan banting. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih ingat kisah tentang Simson ya. Simson ini dulu ketika dihadang oleh orang Filistin. Nah, ini Filistin lagi. Memang orang Filistin sukanya tuh berperang melawan orang Israel ya. Alkitab mencatat di Hakim 15 ayat 16, enggak usah dibuka ya. Hakim 15 ayat 16, Simson itu dia melawan orang Filistin ya, orang Filistin. Nah, Alkitab mengatakan di Hakim 15 ayat 16, Simson bisa membunuh orang Filistin hanya dengan memakai rahang keledai. Senjatanya Simson cuma rahang keledai karena waktu itu orang Filistin kan bawa senjata lengkap. Nah, Simson kan enggak bawa senjata, enggak ada persiapan. Ya dihadang orang 1000 ya. Kebetulan di situ ada rahang keledai. Tadi keledai yang sudah mati ya berbulan-bulan jadi bangkai dan rahangnya diambil oleh Simson untuk memukuli orang Filistin, dan orang Filistin Alkitab mencatat ada 1000 orang Filistin yang mati dibunuh Simson dengan rahang keledai. Hakim 15 ayat 16. Luar biasa kan? Rasanya enggak masuk akal saudaraku ya. Musuhnya pakai senjata, Simson pakai rahang keledai. Kok bisa Simson menang? Dan itu jumlahnya 1000 loh, bukan 100, 1000 orang tuh banyak sekali. Ini kalau enggak Tuhan, enggak pernah bisa terjadi. Nah, Isbal ini juga sama ya. Dia bisa membunuh 800 orang hanya dengan tombak. Ini kalau enggak ada Tuhan Allah Israel, tidak mungkin Isbal bisa memenangkan peperangan melawan Filistin. Ya, Simson 1000 ya. Daud ya, kembali ke Daud ya. Dia bisa mengalahkan, Alkitab mengatakan di 1 Samuel 18 ayat 7, Daud mengalahkan ribuan orang, bahkan berlaksa-laksa. Ya, orang Filistin dikalahkan oleh Daud. Enggak masuk akal, saudaraku. Ini peperangan apa itu? Zaman dulu ya, face to face ya, 1 lawan 1. 1000 orang itu banyak. Alkitab mengatakan bahkan berlaksa-laksa. Daud bisa mengalahkan. Saya mikir, saya merenungkan, ini kalau tidak ada tangan Tuhan, enggak mungkin bisa menang. Kita masih ingat kisah Daud melawan Goliat. Memang itu 1 lawan 1. Pada waktu itu Goliat masih muda ya.
memang dulu lihat pada waktu itu memakai ketapel, dia melemparkan batu dan persis kena ke dahi Goliat ya. Daud melemparkan ketapel ke Goliat, kena dahinya Goliat dan mati ya. Itu kalau enggak campur tangan Tuhan enggak pernah bisa, saudaraku. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang itu mengandalkan Tuhan, saudara dan saya mengandalkan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Yang sulit bagi kita tidak sulit bagi Tuhan. Ya. Ini Alkitab mencatat, saya renungkan, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, beribu-ribu. Ya. Isbal bisa mengalahkan 800 orang. Ya. Simpson bisa 1000, cuma pakai rahang keledai. Kalau enggak ada Tuhan, enggak akan pernah bisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Allah Israel lah yang melawan musuh-musuhnya. Ya. Rasul Paulus mengatakan demikian, saudaraku ya, di dalam Efesus 6 ayat 12, nanti kita baca ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya ya di Efesus bahwa musuh kita ini bukan manusia. Kita ini punya musuh, tapi musuh kita bukan manusia. Pada zamannya dulu, di zamannya Daud ini kan musuhnya manusia. Musuh kita ini bukan manusia, saudaraku. Musuh kita ini penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Kita ini punya musuh. Dan Rasul Paulus mengatakan itu musuh harus diperangi dengan tombak. Tombaknya tentunya bukan tombaknya Isbal ini. Tombak kita ini adalah pedang, kita ini ada pedang roh, saudaraku. Itu harus kita perangi. Karena musuh kita ini selalu mengintimidasi kita, membuat kita takut, membuat kita cemas. Ujung-ujungnya adalah supaya kita ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita punya musuh ya. Kita lihat di ayat Efesus 6 ayat 12. Bisa ditampilkan Efesus 6 ayat 12. Nah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi perjuangan kita ya itu bukan darah dan daging, maksudnya bukan manusia. Manusia punya darah dan daging. Rasul Paulus mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudaraku. Jadi jelas bahwa musuh kita ini bukan manusia tapi roh-roh jahat. Roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan ini. Kita punya musuh nggak bisa dilihat dengan mata, saudaraku. Nah itu harus diperangi. Dia selalu mengintimidasi kita, ya, membuat kita ini khawatir. Ya, penyakit murah esomari, ya, kira-kira seperti itu ya. Masa depanmu suram, kira-kira. Dan itu terus mengintimidasi kita, orang-orang percaya. Itu harus dilawan dengan pedang roh. Bukan pedang yang pedangnya Isbal, itu tidak, pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Ayat 17 bisa ditampilkan, lompat aja di 17 ya. Ayat 17 ya. Nah, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita lawan dengan pedang roh. Ketika kita diintimidasi oleh iblis, yang iblis selalu dia mengusik pikiran kita, menanamkan pikiran kita, mengacaukan pikiran kita, ya, supaya intinya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, ya. Dia membuat kita selalu cemas, ya, penyakitmu nggak bisa sembuh, kira-kira seperti itu. Itu tertanam dalam pikiran kita. Iblis itu nyerangnya lewat pikiran. Tak kasih tahu saudaraku, dia ngelewat pikiran, ya. Nggak bisa sembuh, masa depanmu nggak akan mungkin baik, suram. Kira-kira sehingga kita ini bisa cemas dan ujung-ujungnya kita tidak percaya sama Tuhan. Kita harus lawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mati di atas kayu salib itu bukan hanya menebus dosa kita, saudaraku. Dia mati di kayu salib, ya, dia itu sudah menang atas maut, ya. Kita percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa, ya. Kita katakan dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan engkau yang membuat aku cemas, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 7, bisa ditampilkan Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan itu si iblis. Dalam nama Yesus, iblis engkau tidak boleh membuat aku menjadi ragu, menjadi aku takut, ya.
Tuhan mati bukan hanya untuk menyelamatkan saya, tapi Tuhan mati, dia juga akan memberi saya kelimpahan, memberi saya jalan keluar, memberi saya kesembuhan. Engkau tidak boleh mengintimidasi aku terus, iblis. Dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Usir dia dengan pedang roh. Mulut saudara ini punya kuasa. Ya, kuasa. Kematian Yesus di atas kayu salib membuat saudara dan saya ini punya kuasa. Katakan dalam nama Yesus, engkau iblis lari. Alkitab mengatakan tunduklah kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah arti hormat. Ya, sekarang saudara sedang tunduk kepada Allah karena saudara sekarang ada di rumah Tuhan, ngajeni Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ya, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ini Alkitab yang berkata, ya, catat, diingat-ingat ya. Lawan iblis maka iblis akan lari daripada kita. Dia selalu mengintimidasi kita, membuat kita ini ketakutan. Seakan-akan kita enggak ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Padahal Tuhan memberikan masa depan kita, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya ya bahwa di dalam Yesus itu ada segalanya. Lalu yang kedua, belajar tunduk atau taat ya. Masih di 2 Samuel ya, pasal 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 bisa ditampilkan. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-9 sampai 10. Nah, saya bacakan ya. Dan sesudah dia itu maksudnya tadi ya, Isbal tadi ya. Ini juga peperangan melawan Filistin ya. Ini kelanjutannya. Dan sesudah dia Eliasar. Jadi tadi pahlawannya Daud tadi Isbal, kedua ini Eliasar ya. Anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu ya. Pahlawan tadi kan itu tadi kan Isbal, Eliasar, nanti yang satu adalah Syama ya. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. 10 ya. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Jadi dia perang ya, saking membunuh banyak orang sampai tangannya lesu, itu capek sampai kemeng saudaraku ya. Sampai lesu dan tinggal melekat pada pedangnya, saking dia pegang pedang, menang terus sampai capek ya. Tuhan memberi pada hari itu kemenangan. Saya ulang ya, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Jadi siapa yang membuat orang Israel ini bisa menang di bawah pimpinan tadi di bawah pimpinan laskarnya Daud ini adalah Tuhan. Tuhan yang memberi pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu ya. Di ayat 9 sampai 10 ini bernama Eliasar ya. Eliasar ini dia seorang pahlawan perangnya Daud ya. Ketika Daud melawan orang Filistin, saudaraku ya, Daud membawa pasukannya ya. Sebagian pasukannya itu pada lari, tadi ayat 9 ya. Lari karena dia melihat jumlahnya orang Filistin terlalu banyak. Lah daripada dia resiko nanti mati konyol ya. Tentaranya yang enggak percaya dengan Tuhan, dia lari cari amannya. Lari, pokoknya dia menghindari peperangan lah ya, lari. Tadi ayat 9 mengatakan demikian, lari ya. Tetapi Daud dan Eliasar dia tidak lari, dia mempertahankan peperangan saudaraku ya. Karena Daud tahu bahwa yang membuat menang ini bukan Daud, tapi Tuhan. Daud ingat ketika dia masih remaja, aku menang dengan Goliat. Ya, kok bisa ya Goliat tak gitu-gitu kok bisa kena kepalanya. Ini kalau itu bukan Tuhan, enggak bisa. Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Allah Israel. Sehingga keyakinan itu terbawa sampai Daud menjadi raja. Nah, sekarang pasti Tuhan akan memberi aku kemenangan, pasti ya. Walaupun sebagian
prajuritku pada kabur lari, tapi aku percaya aku dan Eliasar akan berperang melawan orang Filistin, pasti Tuhan akan menolong aku. Itu keyakinan Daud. Maka saudara dan saya harus punya keyakinan kalau dulu saudara pernah ditolong oleh Tuhan walaupun itu masalah kecil sekali. Saudara harus percaya kalau Tuhan dulu pernah menolong kita, Tuhan pasti juga akan menolong masalah-masalah kita yang sebesar apapun. Saudara harus punya keyakinan seperti Daud ya. Daud ini punya keyakinan bahwa Daud pasti akan menang di dalam peperangan ini, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan apa yang terjadi. Ya. Eliasar ini dia taat, dia tidak mau meninggalkan Daud. Ya, dia taat, dia tunduk atas perintahnya Daud. Ya. Dia tidak mau lari dan peperangan terjadi. Ya. Alkitab mengatakan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Tuh lihat, berarti yang membuat menang siapa? Apa Eliasar, apa Daud karena dia punya strategi perang yang canggih? Tidak. Ya, dia memang canggih Eliasar, gagah perkasa. Daud oke lah ya. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang setelah dia mati semua ya, rakyat datang jarah kembali mengikuti dia hanya untuk mengambil rampasannya. Ketika mereka mati diambil oleh rakyatnya. Mungkin kudanya ya, pakaian perangnya ya cuma diambil, dijarai, dibawa pulang, saudaraku. Jadi yang membuat menang itu Alkitab mengatakan Tuhan. Daud memang berperang, Eliasar memang berperang, tapi kalau bukan Tuhan, mereka tidak bisa mengalahkan orang Filistin itu. Karena yang lainnya pada lari melihat jumlahnya, loh kok oke meniki, waduh, ini kalah ini pasti aku nih. Oh daripada aku mati konyol, wis tak pulang sih ya, tak lari dulu lah, cari selamat. Tapi Daud dan Eliasar dia tetap berperang melawan orang Filistin dan Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena apa? Karena ketaatan Eliasar. Saya masih ingat satu kisah yang sangat menarik. Bisa dikembalikan ke PPT-nya ya. Ya. Nah. Saudara masih ingat Yeriko ya? Yeriko ketika Yosua itu ingin merebut Yeriko ya. Yosua mikir, lah ini caranya ngerebut gimana? Wong Yeriko kan dikelilingi oleh tembok yang temboknya besar, tebal, tinggi. Ya, itu didorong pakai apapun tidak mungkin temboknya itu roboh karena saking kuatnya. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, itu tembok itu dikelilingi 1 hari dengan membawa tabut ya, tabut perjanjian, terus membunyikan trompet, apa itu sangkakala ya, trompetnya itu yang dibuat dari tanduk rusa itu ya, 1 hari sekali. Ya, Tuhan ngomongnya gitu, ya dituruti, dia taat itu si Yosua sama orang-orang Lewi itu ya, 2 kali, besok sekali ya, sampai yang ke-6 kali. Cuma itu aja, mungkin pikirnya si orang Yeriko itu yang dia mungkin lihat dari atas ya, ini ngopo iki orang Israel muter-muter kayak kurang gawean. Mungkin dia berpikir sampai seperti itu ya. Tapi Yosua dan prajuritnya dia nggak mau tahu. Pokoknya Tuhan ngomong gini, ya tak turuti. Yosua taat tunduk kepada Allah. Sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7, 7 kali. Dan ketika sangkakala itu dibunyikan ya, itu di ayat yang mungkin bisa dibukakan ya, Yosua 6 ayat 20 bisa dibukakan, dibaca biar kita dengar semuanya ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Tuh. Tembok itu runtuh bukan karena mereka itu meruntuhkan dengan benda apa, tidak, tapi oleh karena bangsa Israel itu taat apa yang dikatakan Tuhan. Dikelilingi hari yang ke-7 7 kali dan dibunyikan sangkakala, tembok itu runtuh. Siapa yang meruntuhkan? Bangsa Israel. Tidak, yang meruntuhkan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan meruntuhkan? Karena melihat ketaatan orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Ketaatan membuat keberhasilan. Ya. Kalau tadi kita lihat Eliasar bersama Daud, dia bisa mengalahkan orang Filistin, walaupun prajuritnya Daud sebagian pada kabur karena
takut kalau kalah ya. Karena ketaatannya Eleazar, ya dia mau tunduk kepada Daud, ya taat kepada Tuhan Allah Israel, maka Tuhan memberikan kemenangan. Sama dengan Yeriko. Yeriko ini tembok yang besar, dia bisa roboh karena apa? Karena ketaatan. Bukan karena mereka didorong-dorong temboknya oleh orang Israel kemudian roboh, tidak ya. Karena ketaatannya ketika trompet itu dibunyikan, tembok itu roboh pada hari yang ke-7, saudaraku. Jadi jelas Alkitab menjelaskan bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketika saudara dan saya mau taat, ini firman bukan buat saudara loh, buat saudara dan saya. Ya. Saudara dan saya ketika mau taat kepada Tuhan, walaupun doa kita belum dijawab, ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi belajar taat kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika taat kepada Tuhan, saudara dan saya, Tuhan pasti akan menyertai hidup kita. Ya. Percaya ketaatan itu mendatangkan berkat buat saudara dan saya, saudaraku. Walaupun mungkin masalah kita masih sampai saat ini, tapi kita belajar taat. Alkitab menjelaskan pagi ini secara gamblang, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ya. Eleazar menang gara-gara apa? Taat. Ya. Dia mau tunduk kepada atasan, dia mau taat kepada apa perintah Tuhan, supaya tetap berperang melawan orang Filistin. Dan Tuhan, Alkitab mengatakan, Tuhan memberikan kemenangan. Satu lagi, contoh di dalam perjanjian baru tentang ketaatan ya, ketaatan. Saudara masih ingat Petrus ya? Petrus itu kerjaannya dia cari ikan di laut atau di danau. Ya. Dia ini kalau soal cari ikan dia pakarnya si Petrus ini. Nah satu hari Petrus ini dia mencari ikan ya, mencari ikan itu biasanya pada malam hari ya. Ikan itu munculnya di malam hari. Dia cari ikan semalam-malam tidak dapat ikan si Petrus ini. Ya, tidak ada ikan. Kemudian pagi-pagi pulang ke pantai, ketemu Yesus. Yesus ngomong sama Petrus, dapat ikan Petrus? Tidak dapat. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Petrus kan mikir, lah ngaku semalam ora cari ikan, ora ento ikan kok. Lah Tuhan itu memangnya sama saya kalau soal cari ikan ya tidak ada apa-apanya, kira-kira dugaan saya. Tetapi karena Petrus mau taat kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Petrus sudah cari ikan semalam, ikan itu munculnya tuh kalau malam bukan pagi hari. Kalau pagi hari melengsep di batu-batu gitu kira-kira seperti itu. Tapi Yesus yang berkata Petrus mau taat kepada katanya Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya ya. Lukas 5 ayat 6. Lukas pasal 5 ayat 4. Sampai ayat 6. Lukas pasal 5 mulai ayat 4 saya bacakan ya. Setelah selesai berbicara ia berkata huruf besar Yesus kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perintah Yesus ya. Terus 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sudah cari ikan semalam tidak dapat apa-apa, tetapi karena engkau, perhatikan, tetapi karena engkau besar, menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga. Karena Yesus yang ngomong sama Simon, Petrus mau taat apa yang dikatakan Yesus. Ayat 6, perhatikan, ini klimaknya, dan setelah mereka melakukannya, Petrus taat nurut kepada Yesus. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Karena Petrus taat kepada kata Yesus. Alkitab mencatat dapat ikan banyak, jalannya hampir koyak, itu hampir sobek saking banyaknya karena ketaatan. Yeriko runtuh karena ketaatan. Ya. Tidak masuk akal, kok diubengi tok, dikelinteri, kok bisa roboh. Ini kalau enggak Tuhan enggak bisa. Dulu kita juga waktu bangun sini ya duit orang gablek mau beli rumah sini, utang ngalor ngidul ya dicicil akhirnya ya lunas. Kita pernah muter di sini loh saudaraku tiap pagi. Mungkin orang Jopo diketahui iki wong gereja ki rodok setengah-setengah. Tiap pagi-pagi ibu-ibu ubeng sini mbak nyanyi loh. Mbak gitu di sini. Dulu sini belum gini masih suket-suket saudara belum di sini ya. Ubeng di sini tiap pagi. Mungkin di depan-depan situ mungkin lah ya. Ngopo iki wong iki ya isuk-isuk jam 4 pagi muter-muter nyanyi-nyanyi. Nah, tapi sekarang sudah lihat di sini ada gereja. Ya toh?
ada gereja. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin itu akan terjadi. Alkitab jelas, ini bukan saya ngomong, saya nyampaikan ketika Eliezer dia mau taat, ya, dia mengalami kemenangan, ya. Alkitab mengatakan Tuhan memberi kemenangan. Tadi di 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10 ya. Dan tembok Yeriko roboh karena apa? Ketaatan. Petrus mendapatkan ikan karena apa? Karena ketaatan. Ketika saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, ya, ketaatan itulah yang mendatangkan berkat buat kita. Mungkin doamu belum dijawab, sama saudara dengan saya sama. Ini firman bukan buat saudara, buat saya. Dikira saya ini kalau sudah begini itu terus doa saya dikabulkan, belum tentu saudaraku. Sama aja. Tuhan menuntut ketaatan saudara dan saya. Percaya enggak sama Yesus? Ketika saudara dan saya taat, maka ketaatan itu yang mendatangkan berkat. Ini Alkitab yang menjelaskan pagi ini secara gamblang jelas ketaatan mendatangkan berkat, ya. Lalu yang ketiga saudaraku ya, belajar setia. Yang ketiga ya, belajar setia ya. Belajar setia masih di 2 Samuel 23, sekarang ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Bisa ditampilkan ya, 2 Samuel 23 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Nah, saya bacakan ya. Nih perhatikan saudaraku ya. Sesudah dia ya, sama ini nama orang dibaca Syama gitu ya. Sama, tulisannya sama tapi bacanya Syama, anak Age orang Harari ya. Orang Harari ketika orang Filistin, nah Filistin lagi ya, berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah. Kacang merah ya, ada kebun kacang itu, kacang merah, orang nandur kacang itu ya. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapannya. Jadi ada ladang kacang ya, tentara di situ kan menjagai kebun kacang ya. Mereka lari karena melihat orang Filistin, lah kok oke men, aku yang perang jitu lah itu kok saombyo gitu, wah iki kalah iki, daripada aku mati konyol tak lari lah, golek amane, kira-kira seperti itu saudaraku ya. Melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Nah 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Ini siapa yang berdiri di tempat ini adalah Syama. Ya. Syama itu 3 dari pahlawan Daud. Ya. Tadi yang pertama itu adalah Isbal, kedua Eleazar, yang ketiga ini Syama. Syama ini pahlawannya Daud. Ya. Dia semua pada lari ya, ngumpet daripada resiko, daripada nanti mati konyol karena wokeh banget itu sak kampung. Dia mau menjarah kacang merahnya orang Israel. Tapi Syama dia tidak lari. Orang ini percaya kepada Allah Yahweh. Dia pasti diberi kemenangan oleh Allah. Dia tidak mau lari, dia tetap berdiri di ladang kacang merahnya itu mempertahankan supaya tidak dijarah oleh orang Filistin ya. Perhatikan saudaraku ya, ini bagus sekali. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah, nah ini perhatikan ini klimaknya ya, diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Siapa yang memberi kemenangan? Diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saya ulangi, diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi jelas Alkitab menulis yang memberi kemenangan itu bukan Syama, tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Syama ini dia setia. Jadi kisahnya demikian. Orang Israel itu nandur kacang merah. Kacang merah itu adalah makanan yang zaman itu loh ya, makanan yang lesat, makanan raja-raja ya. Nah orang Filistin biasa ya, itu kan orang yang suka mengusik orang-orang Israel. Wah lagi kacangnya mulai panen, mau dijarah. Yang ngelumpuki orang Filistin oke mau dijarah. Lah lainnya yang segitu kan kabur. Wah kok aku kalah oke. Daripada resiko, saudara misalnya suruh jagai di kebun bapak saudara. Orang penjara sak kampung, saudara kan cari amane ya. Nggak pentung kabel lah, kita nggak apa-apa. Wis tak lari sih, kira-kira seperti itu ya. Nah tapi Syamah dia dengan membawa pedang, ya, dia seorang prajuritnya dari Daud, dia tidak lari. Dia mempertahankan, dia punya keyakinan bahwa Allah Yahweh pasti akan menolong Syamah. Ya. Memang kebun kacang ini dia tidak seberapa ya, tapi ini satu sumber makanan orang Israel ya.
Nanti kalau sampai dijarah ini bisa terjadi kelaparan, paling tidak mengurangi jatahnya. Ini makanan raja-raja yang dipertahankan. Nah, karena kesetiaan Syama ini, maka diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kuncinya satu, dia setia mempertahankan kebun kacangnya ini. Jadi kesimpulannya kalau saudara tetap setia ikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, kelihatannya tidak ada tanda-tanda keberhasilan, tapi saudara setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kita, saudaraku. Ini Alkitab saya hanya nyampaikan. Kalau saudara dan saya tetap setia dalam keadaan apapun, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan yang besar buat kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah ini kita bisa menyimpulkan kita bisa menyimpulkan bahwa kuasa kegelapan tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging, penguasa-penguasa di udara yang mengintimidasi kita, yang mengacaukan pikiran kita supaya kita khawatir, kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Kita harus perangi dengan pedang roh, yaitu dengan firman Tuhan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dia selalu menghalang-halangi kita. Percaya kepada Tuhan. Tuhan nanti yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Kita lihat buka sekali lagi yang terakhir. Keluaran 14 ayat 14. Percaya dengan Tuhan Yesus, Keluaran 14 ayat 14. Percaya sama Tuhan bahwa Allah kita ini Allah Israel sama yang disembah oleh Allahnya Daud. Allah Elohim Yahweh, Yeshua Amasya, Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini, saya bacakannya. Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya, dan kamu akan diam saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, iblis selalu mengintimidasi kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut masa depan kita, penyakit kita, masa depan kita. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja, percaya. Saudara setia kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan berperang dan saudara dan saya nanti akan mengalami kemenangan. Sudah akan membuktikan kuasa Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya tetap masih sama, saudaraku. Percaya, saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolak dalam nama Yesus, mulut saudara punya kuasa. Sebentar lagi kita perjamuan kudus, Yesus mati di kayu salib, bukan hanya dia menebus dosa kita, Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya. Tolak dalam nama Yesus, iblis engkau tidak boleh mengintimidasi aku. Aku punya masa depan yang cerah, anak istriku, suamiku, semua ada di dalam tangan Tuhan. Tidak boleh ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja, artinya saudara akan menikmati kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesimpulannya, apa yang membuat kita memiliki mentalitas yang tahan banting? Satu, tadi kita belajar gigih, belajar gigih. Yang pertama belajar gigih, Yang kedua adalah taat, yang kedua setia, yang keempat adalah mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tanganmu, kita berdoa sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita ini sekarang sudah dimiliki oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan setiap sebulan sekali kita peringati kematiannya dengan minum anggur dan makan roti ini, menggambarkan bahwa Tuhan sudah memiliki kita. Hidupmu dan hidupku sudah dimiliki oleh Tuhan, maka percayalah kepada Yesus. Apa yang menjadi beban beratmu, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berdoa kepada Tuhan, saudaraku, percayalah Yesus mati buat saudara dan saya. Haleluya, terpujilah namamu. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Firman-Mu mengingatkan bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Peperangan selalu ada dalam hidup kami. Peperangan rohani selalu ada. Iblis selalu mengintimidasi kami Tuhan. Membuat kekacauan di dalam pikiran kami. Tapi kami percaya oleh kuasa darah Yesus
2000 tahun yang lalu yang Engkau telah curahkan. Engkau telah membuat kami hidup dalam berkemenangan. Berkati jemaat-Mu satu persatu Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan, Engkau dengar setiap doa-doanya. Yang sakit Engkau sembuhkan. Pagi ini kami juga berdoa untuk gembala senior kami Ibu Irmawati Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan, membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami bersehati, bersepakat bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini jamah Ibu Irma Tuhan, sehingga pemulihan itu akan terjadi semakin hari semakin baik, tambah baik dan tambah sehat. Kian hari Ibu Irma semakin baik dan sehat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Juga kepada jemaat-Mu yang saat ini juga mengalami sakit penyakit Tuhan di usia senjanya Tuhan. Engkau jamah beri kesembuhan, pemulihan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan, buka jalan bagi mereka. Kami percaya bahwa pagi hari ini tangan Tuhan Yesus terulur buat setiap kami. Terima kasih, ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Setelah kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Prayer Center, mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat, kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore, onsite di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan, lantai kedua. Setelah anak-anak dan remaja kita diberkati melalui Abil dan Teens, bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online Minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap Minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Di saat yang penuh sukacita ini, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda, GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 3 sore, atau melalui hotline di 087 832 253 032.
Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang. Dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Kami percaya, setiap langkah kecil membawa dampak besar. Berikut adalah tambahan pengumuman gereja. KBTK Cahaya Negeri. Dulos Camp. Komsel bersama. WBI Lamtera. Youth Camp 2025. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, berjalan dalam terangnya, dan menjadi berkat di setiap kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali, mungkin ada yang dari luar kota, berlibur di Semarang. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri untuk ibadah pagi ini.
Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa buat persembahan kita. Saudara bisa mengangkat persembahan kita ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di dalam surga, kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu di GPI Lamtera ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati persembahan kami dan Engkau kuduskan persembahan kami, baik itu persembahan syukur, perpuluhan, persembahan pembangunan, dan persembahan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau layakkan sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, ke rumah kami masing-masing. Kami mau diberkati Tuhan. Sebelum kami pulang ke tempat ini, kami akan diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usahamu, dan Tuhan akan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Suamimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah dan takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan diberkati Tuhan, diberi kepandaian, diberikan masa depan yang cerah. Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan suatu apapun. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.